Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 11 April. Kereta Puyuma yang berangkat dari Taitung menuju Shulin menabrak sebuah batu besar yang terjatuh di atas rel saat melintas di dekat stasiun Heping sekitar pukul 21 kemarin malam. 3 gerbong pertama keluar rel masih untung tidak terbalik dan semua penumpang selamat. Insiden ini sempat mengakibatkan terputusnya lalu lintas kereta 2 arah, tapi di bawah upaya perbaikan TRA telah dipulihkan pada pukul 6 pagi tadi. Kereta Puyuma nomor 445 yang dijadwalkan berangkat dari Taitung menuju Shulin terserempet batu saat melintas di dekat stasiun Heping di desa Shulin, Hualien, mengakibatkan gerbong 1 hingga 3 tergelincir keluar rel dan tergores. Tapi untungnya tidak terbalik dan semua penumpang selamat. 目前现场看到，它确实是落实。第一节车厢有2轴出轨，目前会把车子开到和平来去接驳旅客继续北上。 Bongkahan batu berukuran separuh tinggi badan orang menghalangi jalur kereta. 146 penumpang dalam gerbong mulai turun dari kereta sekitar pukul 10.30 malam. Sambil menenteng koper, mereka melintasi rel kereta dan dipandu oleh petugas TRA ke stasiun Heping untuk naik kendaraan antar jemput. Sejauh ini telah muncul lebih dari 800 gempa susulan. Ada penumpang menuturkan masih ada 2 batu seberat 10 ton yang terganjal di atas gunung dan beresiko jatuh sewaktu-waktu saat timbul gempa susulan. 9 hari sudah berlalu sejak gempa dahsyat melanda Hualien. Alat berat akhirnya berhasil memasuki dan memulai penggalian di jalur Shakhatang. Dan kemarin semua jasad dari keluarga bermarga Yo beranggotakan 5 orang telah ditemukan. Yang memilukan adalah jenazah sang ibu dan putranya yang ditemukan dalam posisi berpelukan. Sementara itu pasangan suami istri dari Singapura yang hilang kontak hingga kini belum ada kabar. Lewat upaya gigih, alat berat akhirnya berhasil memasuki jalur Sakadang untuk meluncurkan operasi di antara tumpukan batu. Lewat dukungan tim SAR, mereka berhasil mengangkat jenazah kedua korban. 2 jenazah yang diduga adalah ayah dan putri bermarga Yo tersebut diantar ke rumah duka untuk menjalani otopsi DNA. Tim SAR juga menemukan 2 jenazah lainnya dalam posisi berpelukan yang disinyalir adalah ibu dan putranya. Walau identitasnya belum dapat dipastikan, petugas menemukan kartu askes ibu dan kedua anaknya di dalam tas ransel jenazah ketiga. Sekitar pukul 5:30 sore, anggota keluarga terakhir juga berhasil ditemukan. Kini juga muncul petunjuk baru terkait pasangan Singapura yang masih belum ditemukan hingga kini. Petani setempat melaporkan ada seorang turis yang sempat mengobrol dengan mereka di area pipa air pada jarak 1,8 km. Namun seusai berpamitan, langsung muncul gempa. Ada pengemudi yang bersembunyi di terowongan yang sempat berpapasan dengan sebuah motor cruiser beberapa detik sebelum berlindung. Ia adalah seorang petugas kantor polisi Tien Siang yang menghentikan motor cruisernya pada hari itu dan berjalan kaki kembali ke kantor untuk terjun dalam upaya pertolongan bencana dan tetap bertugas hingga saat ini. Akhir tahun lalu, Badan Penjaga Pantai atau CGA berhasil membongkar upaya penyelundupan 16 warga Vietnam melalui kapal kargo Mongolia Diamond 206. Saat itu ke-16 penumpang gelap disembunyikan di kabin kargo, tapi karena ventilasi buruk di ruang yang sempit, salah satu darinya ditemukan dalam keadaan syok dan nyaris meninggal. Kejaksaan Kaohsiung kemarin resmi mendakwa kapten dan 3 awak lain dengan tindak pidana percobaan pembunuhan. Kapal kargo Mongolia ini mengangkut 16 penumpang gelap Vietnam berusaha menyelundup ke Taiwan Desember tahun lalu. Untuk mencegah suara terdengar dari luar, kapten menutup lubang ventilasi dengan kotak karton. Tapi kabin tempat persembunyian yang memang sangat sempit menjadi pengap sehingga para penyelundup sulit bernapas. Ke-16 orang ini ditemukan saat pemeriksaan petugas CGA. Salah satu yang bermarga Nguyen dalam keadaan syok. Untungnya telah diselamatkan. Kejaksaan Kaohsiung kemarin resmi mendakwa kapten dan 3 awak lain dengan tindak pidana percobaan pembunuhan dan mengumumkan disitanya kapal kargo terkait.
Pertemuan kedua antara mantan Presiden ROC Ma Ying-jeou dan Presiden RRT Xi Jinping di Beijing kemarin telah menerima perhatian signifikan dari kalangan internasional. Melalui sambutannya, Ma menegaskan kembali konsensus 1992 dan mengoposisi kemerdekaan Taiwan, sementara Xi menekankan tidak ada kekuatan apapun yang bisa memisahkan kedua belah selat Taiwan. Dalam pertemuan di Beijing pada tanggal 10 siang, Xi Jinping pertama menegaskan kembali masyarakat kedua belah selat Taiwan sama-sama adalah bangsa Tionghoa, juga memuji kepatuhan Ma Ying-jeou pada konsensus 1992. Sementara menghadapi eskalasi ketegangan lintas selat, Ma berharap kedua pihak bisa mengatasi perselisihan dan menjaga perdamaian dengan sikap rasional. Ma Ying-jeou adalah tokoh politik Taiwan pertama yang resmi bertemu dengan Xi Jinping sejak masa jabatan ketiganya. Pertemuan yang digelar pada hari yang sama dengan KTT AS Jepang ini ditambah dengan segera dilantiknya Presiden terpilih Lai Ching-te pada 20 Mei diperkirakan akan membuat hubungan AS Tiongkok-Taiwan-Jepang menjadi lebih sensitif. Umat Muslim di seluruh dunia sedang merayakan Idul Fitri, tapi hari raya yang seharusnya penuh suasana kegembiraan ini sama sekali tidak dirasakan warga Palestina di Gaza yang telah tergempur perang sepanjang 6 bulan. Yang ada hanya penderitaan akibat kekurangan pangan dan masalah pengungsian. Menjelang Idul Fitri di Kem Rafah, air yang menjadi barang kebutuhan sehari-hari ini kini merupakan satu dari sekelumit hal yang dapat membuat warga bahagia. Perang antara Israel-Hamas yang telah berlangsung selama 6 bulan telah mengakibatkan krisis pangan dan masalah pengungsi. Warga Palestina sama sekali tidak bisa merasakan suasana Idul Fitri yang seharusnya penuh kegembiraan. PBB memprediksi sekitar 1,7 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Separuh di antaranya adalah anak-anak. Sebanyak 1,1 juta orang menderita kelaparan, persediaan pangan dan kemampuan mereka untuk bertahan telah terkuras habis. Dalam sebuah wawancara, Presiden Amerika Joe Biden menyampaikan salah satu kecaman paling keras terhadap Israel. I think what he's doing is a mistake. I don't agree with his approach. So what I'm calling for is for the Israelis to just call for a ceasefire. Terkait perundingan gencatan senjata, awalnya ditentukan ada 40 sandera termasuk wanita, penderita, dan lansia yang akan dibebaskan. Namun perwakilan Hamas menyatakan mereka saat ini tidak dapat menemukan 40 sandera yang memenuhi syarat negosiasi gencatan senjata, memicu kekhawatiran bahwa jumlah sandera yang tewas mungkin lebih banyak dari yang diketahui. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.